Yayat mengajakku kembali berjalan lagi, meniti tanjakan yang entah kapan habisnya. Di antara doa yang terus kurapalkan, aku merasa punggungku yang tiba-tiba hangat. Aku merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda. Benar saja, tak berselang lama, ada sesuatu yang mengejutkanku dan Yayat. Kresek, kresek. Apa itu, Dot? Tanya Yayat. Jika aku perhatikan seksama, seperti suara-suara gerombolan orang atau hewan sedang berlarian di antara semak-semak. Lantas, kami arahkan headlamp yang kami pakai ke segala arah. Takutnya itu adalah hewan buas yang sedang bersiap menyantap kami berdua. Tapi sial, cahaya headlamp tak sanggup menembus kabut yang cukup tebal. Terus ku cari dari mana suara itu berasal. Di atas pohon, di antara pohon, hingga di bawah jurang. Hingga akhirnya saat kabut agak terbuka, headlampku tertuju di suatu lembahan di sebelah kanan tempat kami berdiri. Kudapati sekumpulan sosok seperti manusia, tapi berukuran kecil, sedang berlarian yang sepertinya sedang mengejar sesuatu. Aku masih belum mengerti makhluk apa itu. Makhluk hidup sebangsa kami atau demit penghuni gunung ini. Namun sial, salah satu di antara mereka ada yang merasa kalau sedang kuperhatikan. Matanya terlihat mengarah padaku. Ya Allah, rasa takutku seketika memuncak. Sontak, aku pun langsung mengajak Yayat kembali jalan lagi. Kali ini dengan langkah yang cepat. "Yat, ayo jalan lagi, cepat," ajakku. "Ada apa, Dot?" tanyanya bingung. "Udah, ayo jalan saja cepat, nanti aku cerita," jawabku dengan sedikit meninggikan nada bicaraku. Posisiku kini berubah berada di depan. Yayat mengikutiku di belakang. "Sebenarnya ada apa, Dot?" tanya Yayat lagi. "Sudah, diam dulu. Pokoknya jalan sampai aku berhenti nanti," jawabku. Tak peduli napasku tersengal-sengal dan jantungku yang semakin berdebar, aku terus berjalan ke arah jalur yang kuyakini, yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu ini arah yang benar atau tidak. Yang terpenting sekarang adalah menjauh dari gerombolan makhluk tadi. "Dot, aku lelah," ucap Yayat. "Tahan dulu, cepat jalan dulu," paksaku. Auman serigala masih sesekali terdengar sampai di telingaku. Suara semak belukar sejak tadi masih jelas juga di telingaku. Apa mereka masih mengejarku? Takut dan bingung campur menyelimuti perasaanku. Akan jadi apa kami kalau mereka sampai menemukanku dan Yayat? Ya Allah, lindungi kami. Rapalan doa dan sholawat tak henti-hentinya aku baca. Cukup lama kupaksa terus Yayat berjalan mengikutiku tanpa henti. Hingga akhirnya aku berhenti di suatu tempat yang menurutku sudah aman dari gerombolan makhluk-makhluk bertubuh kerdil itu. Aku dan Yayat bisa menghela napas sedikit di sini. Kusempatkan minum dengan air mineral walau tak banyak. "Ada apa sih, Dot? Kok seperti dikejar hantu?" ujar Yayat. "Tadi waktu kita lagi cari suara kresek-kresek, lihat gak kamu?" tanyaku. "Hah? Apa?" "Aku juga gak tahu itu dari golongan apa. Seperti manusia,
Tapi kerdil-kerdil begitu, dan ada banyak, jelasku. Sebentar Dot, kamu ingat gak setelah kandang celeng, kalau sesuai peta pendakian, itu pos apa? Tanpa menjawab, aku buka lipatan-lipatan kertas bergambar peta. Aku lihat dan baca baik-baik dibantu cahaya headlampku di kepalaku. Ternyata di situ bertuliskan Pos Liliput. Pos Liliput ya, jawabku. Sebenarnya kita ini di mana Dot? Ucapnya. Dari tadi kita belum menemukan papan bertuliskan Pos Liliput. Tapi aneh, ada banyak makhluk-makhluk kerdil atau liliput yang kulihat. Apa kita sampai di wilayah mereka? Apa di sini ini Pos Liliput? Yat, kita ini di mana Yat? Jawabku kebingungan. Di posisi ini aku dan Yayat benar-benar bingung. Sebenarnya kami ada di mana? Apa kami tersesat? Tapi kurasa sejak tadi langkahku dan Yayat berada di jalur yang tepat dan selalu melewati jalan setapak layaknya jalur pendakian. Lantas, aku mengajak Yayat membaca ayat kursi untuk menetralkan keadaan mental kami. Bismillah. Ayo Yat. Jalan lagi. Gantian aku di depan, ajakku. Kami berdua kembali menyusuri belantara dengan harap bisa sampai ke tujuan kami selanjutnya atau kembali ke jalur pendakian yang benar. Aku berpesan pada Yayat agar di setiap langkah yang dikeluarkan untuk selalu diiringi dengan doa dan sholawat yang dipanjatkan. Namun, sudah 1 jam menyusuri, masih belum juga kami berdua menemukan jalur pendakian yang benar. Jika dilihat dengan mata normal, jalur yang kami berdua lewati selayaknya jalur pendakian normal. Tapi aneh, kenapa kami tidak juga menjumpai papan-papan petunjuk jalur pendakian? Apakah kami berdua berpindah ke dimensi lain? Ya Allah, berikan petunjuk-Mu. Pendakian yang kukira berjalan seperti biasanya, ternyata malah begini. Mimpi apa aku semalam? Bisa-bisanya malam ini aku terperangkap di dalam hutan bersama satu sahabatku ini. Kulihat jam yang melekat di tangan. Jam sudah menunjukkan lebih dari jam 9 malam. Aku dan Yayat terus berusaha tenang, walau dalam hati rasa takut yang tak terbendung sudah menyelimuti. Perjalanan kembali kami lanjutkan hanya dengan satu modal kami, yaitu keyakinan. Keyakinan kalau kami bisa kembali ke jalur pendakian yang semestinya dan kami berdua bisa sampai di puncak malam ini dan istirahat di sana. Sungguh, aku tidak mengharapkan terjebak di wilayah yang tak ku mengerti ini. Aku hanya ingin kembali lagi. Aku hanya ingin menikmati pendakianku kali ini tanpa hal-hal seperti ini. Ayo Yat, pasti kita bisa kembali, ucapku menyemangati Yayat dan diriku sendiri. Kali ini jalur yang kami lewati lebih miring dari sebelumnya. Untung kabut sudah hilang, jadi tidak ada lagi yang menghalangi penglihatan kami. Naik turun, menyusur jurang kami lewati berkali-kali sampai di titik di mana kami berdua benar-benar lelah. Selain tenaga, mental kami berdua sudah sangat terkuras akibat diputar-putarkan di tempat ini. Kesunyian malam kala itu benar-benar terasa sangat lama bagiku dan Yayat. Waktu yang normalnya berjalan 1 jam, tapi bisa berjam-jam kami rasakan. Keringat dingin tak henti-hentinya mengalir dari balik bajuku. Persediaan air pun kian lama kian berkurang. Untung, aku dan Yayat membawa perbekalan logistik lebih.
Jadi kami berdua bisa sedikit aman untuk sekarang. Tapi lagi-lagi keadaan belum juga memihak pada kami. Di antara kesunyian dan gelapnya malam, tiba-tiba sayup-sayup aku dan Yayat mendengar suara celeng berada di dekat tempat kami istirahat ini. Yat, dengarkan suaranya. Ini tidak hanya satu, Yat. Ini banyak. Ucapku gugup setelah mengetahui kalau suara celeng yang kudengar sepertinya lebih dari satu. Dot, ayo sembunyi. Cari tempat yang jauh dari jalanan ini. Sepertinya celeng-celeng itu bakal lewat jalan ini, ajak Yayat. Dengan hati-hati, aku dan Yayat melangkah lagi, mencari tempat aman untuk kami berdua bersembunyi dari gerombolan celeng-celeng yang akan mendekat itu. Setelah kami berdua mendapatkan tempat aman dan cukup untuk kami berdua, Dot, olesi carrier dan badan kita dengan minyak angin ini, agar bau makanan yang kita bawa tidak tercium sampai di celeng-celeng itu, suruh Yayat. Kami berdua bersembunyi di balik batu besar dan batang-batang pohon yang tumbuh mengelilinginya. Headlamp sudah mati, cukup jauh tempat ini dari tempat kami istirahat tadi. Tapi penglihatan kami, sayup-sayup masih bisa sampai melihat ke sana. Saat kabut yang sudah hilang dan cahaya bulan yang sedikit terang, dengan berkoloni, celeng-celeng tersebut lewat di jalan tempatku dan Yayat istirahat tadi. Ternyata mereka semua sedang mencari makan. Sangat banyak dan terus mengeluarkan suara yang aku sendiri tidak bisa menirukan atau menuliskannya di sini. Silahkan imajinasikan sendiri bagaimana suara celeng yang kamu tahu. Sampai-sampai aku bingung saat akan menghitungnya. Ukurannya pun macam-macam, dari yang berukuran masih peranakan sampai yang besar. Aku menelan ludah sendiri saat melihat celeng yang berukuran hampir sebesar kerbau. Besar sekali. Dalam doa, aku selalu meminta agar bisa lekas bebas dari keadaan genting ini. Ingin rasanya aku lekas berlari sekencang mungkin dari sini. Tapi setelah ku perhitungkan baik-baik, pasti langkahku tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka celeng-celeng itu. Lagi-lagi aku dipaksa bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Kurasakan pundakku ditepuk oleh Yayat. Ia nampaknya juga heran melihat celeng berukuran raksasa itu. Tapi ada yang membuat kami heran daripada itu. Bagaimana tidak? Di paling belakang ada makhluk yang awalnya aku pikir adalah manusia, karena bentuk tubuh dan ukurannya yang tak jauh berbeda denganku dan Yayat. Ia menggunakan pakaian serba hitam dan tertutup kain di kepalanya, sehingga membuatku sulit melihat siapakah gerangan itu. Gelapnya malam benar-benar menyulitkanku dengan Yayat untuk memastikan siapakah seseorang yang berbalut kain yang serba hitam itu. Ku benarkan posisiku, ku cari posisi senyaman mungkin, tapi tetap dengan gerakan yang senyap agar tidak menimbulkan
Suara yang bisa mengundang celeng-celeng itu dan akan menerkam kami sesukanya. Ku sempatkan lagi melihat Yayat. Ia tampak sangat ketakutan. Keringat tampak mengalir di antara headlamp di dahinya. "Yat, aku takut." Tapi keadaan memaksaku diam, supaya keadaan tidak menjadi semakin sulit. Mataku kembali mengarah pada sesosok makhluk yang belum ku ketahui batang hidungnya itu. Saat ia lama-lama mendekat dengan penglihatanku, dengan jelas aku bisa melihatnya. Ternyata makhluk yang sempat kukira manusia itu adalah, ya, ia berbadan manusia, tapi yang tumbuh di atas lehernya bukanlah kepala manusia, tapi yang tumbuh di atas lehernya adalah kepala celeng. Ya Allah, pemandangan apa lagi ini? Kali ini aku benar-benar ingin sekali berlari dan teriak sekencang mungkin. Tapi, bagaimana jika mereka menangkap kami berdua? Bagaimana jika aku dan Yayat yang dijadikannya sebuah hidangan bagi mereka malam ini? Rapalan doa semakin cepat kupanjatkan. Napas Yayat kudengar ngos-ngosan di telingaku. Aku yakin barusan ia juga melihatnya. Sosok yang entah siluman celeng atau apalah itu. Lantas aku memberikan kode pada Yayat agar tetap tenang dan diam. Sampai apa yang ada di depan mata kami ini hilang. Kusempatkan lagi melihat jam. Tapi aneh, jam yang tadi baik-baik saja tiba-tiba mati, entah kenapa. Ya Allah, aku hanya bisa memanjatkan doa padanya. Apa ini arti dari mimpiku tadi? Apa ini alasan kenapa ibu menghampiriku dalam mimpi tadi dan memintaku pulang? Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini adalah menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati, pikiran dan mental kami harus kuat. Aku yakin semua ini bisa kami lalui. Pokoknya setelah mereka hilang dari mataku, aku harus jalan lagi. Aku yakin aku bisa terbebas dari semua ini. Selama aku yakin, pasti Allah selalu bersamaku. Singkat cerita, pemandangan mengerikan itu hilang dari mataku. Dengan sedikit menghela napas lega, kemudian aku mengajak Yayat berjalan lagi. Kali ini rencanaku adalah mencari tempat terbuka agar aku bisa melihat dengan bebas di mana posisi kami berdua berada. Tapi lagi-lagi keadaan mempersulit kami. Kabut datang perlahan menghalangi penglihatan kami. Apakah ini ulah dari para dedemit di sini yang tak rela kami berdua terbebas dari sini? Kali ini aku dan Yayat melantunkan sholawat agak kencang di setiap langkah kami. Masih dengan modal keyakinan, kami berjalan entah sudah jam berapa ini. Pokoknya aku kudu keluar dari sini malam ini juga. Susah payah kami berdua berjalan menembus belantara dan kabut ini. Hingga saat aku dan Yayat tengah merebahkan lelah, di antara kabut yang masih tebal, cahaya senter terlihat dari arah bawah. Dot, lihat itu, ucapnya sambil menunjuk ke arah cahaya senter itu. Antara haru dan takut perasaan kami berdua, harunya adalah jika cahaya itu berasal dari pendaki atau warga dekat sini, maka selamatlah kami. Tapi jika cahaya itu berasal dari makhluk jadi-jadian
yang berniat buruk dengan kami, maka habislah kami berdua. Kakiku dan Yayat sudah sangat lelah jika harus digunakan untuk melangkah cepat lagi. Sementara makhluk misterius itu semakin dekat ke arah kami. Aku dan Yayat saling berhadapan dan berdoa agar yang datang itu merupakan makhluk kiriman Tuhan yang akan menolong kami berdua. Cahaya senter itu semakin dekat, dan terdengar langkah kakinya hingga ke telingaku. Sampai akhirnya, "Le, kalian mau pergi kemana?" tanya seseorang misterius itu. Kumantapkan hati dan memberanikan diri melihatnya. Yang kulihat pertama kali adalah kakinya. Apakah kakinya menginjak tanah atau melayang? Kutengokkan kepalaku sedikit demi sedikit. Aku lihat ternyata kakinya masih menginjakkan tanah. Semakin ke atas. Sekarang yang kulihat adalah seorang manusia, laki-laki setengah tua, berkumis dengan ikatan kain batik di kepalanya, sedang berdiri menghadapku dan Yayat. "Le," ucapnya lagi. "Enggih pak. Kula kalihan rencang bade muncak, tapi kula nyasar dumugi mriki pungkasku." "Jalannya bukan ke sini nak, mari bapak antar saja," ajaknya. Aku dan Yayat saling tatap. Kami berdua kebingungan. Apakah bapak ini benar akan mengantar kami atau malah akan menambah sulit keadaan kami? "Bapak rumahnya di mana?" tanya Yayat. "Bapak orang sini nak. Bapak mau ke desa seberang sana. Bapak biasa lewat sini," terangnya. "Mari bapak antar saja, tidak perlu takut dengan bapak," tambahnya lagi. Beliau lantas jalan lagi meminta kami mengikuti di belakangnya. Sementara aku dan Yayat sebenarnya masih bingung mau percaya atau tidak. Tapi yang terlintas di pikiranku saat itu adalah pertolongan seperti ini tidak datang dua kali. Semoga bapak ini adalah kiriman Allah untuk menolong dan membawaku dan Yayat terbebas dari sini. "Ayo Yat, diikuti saja," ucapku. Beliau jalan dengan cepat, membelah belantara hutan yang masih rapat. Hanya dengan menggunakan jaket tipis dan mengenakan sandal, beliau jalan tanpa kesusahan. Sampai aku dan Yayat seringkali kerepotan mengikutinya. "Pak, sejak tadi saya dan teman saya kesasar sampai sini. Lalu kami menemukan banyak keanehan di sini," ucapku memberanikan diri. "Ini malam Jumat Kliwon nak. Setan-setan di sini sering iseng kalau waktu begini. Makanya lain waktu kalian hati-hati," ujar beliau. Semakin lama posisi kami keluar dari dalam hutan, berganti dengan sabana yang berada di punggungan gunung. Saat di sini yang kucari pertama kali adalah di manakah Gunung Sindoro? Karena letak Gunung Kembang ini berada tepat di sebelahnya. Tapi mataku tidak menemukannya. Aku masih bingung di mana posisiku berdiriku sekarang. Aku terus mengikuti langkah bapak tersebut hingga sampailah kami di puncak gunung berbarengan dengan azan subuh yang berkumandang. "Nah, ini sudah sampai puncak. Sekarang bapak tinggal ya," ucapnya. Belum sempat kami berdua menjawabnya, bapak tersebut langsung berjalan lagi ke arah berlawanan dari kami datang. "Watur nuwun pak," jawabku, walau beliau sudah berjalan cukup jauh. Sekarang aku dan Yayat bersyukur tiada henti.
setelah semalaman penuh terjebak di dalam hutan yang entah di mana letaknya. Dan sekarang kami sampai di puncak dengan selamat dan terbebas dari sana. Kupaksa tubuhku dan Yayat sekali lagi untuk membangun tenda dulu. Untuk kami berdua merebahkan lelah tubuh kami yang sudah lemah ini. Singkat cerita, matahari perlahan menampakkan jati dirinya. Kami yang berada di dalam tenda merasakan kehadirannya. Malam yang dingin dan sunyi pun berganti dengan hangatnya mentari pagi. Setelah cukup dengan tidur, ku buka tenda dan memasak untuk kami sarapan pagi ini. Di luar tak seorang pun kami temui, hanya ada tenda kami yang berdiri. Setelah semuanya beres, ku sempatkan foto-foto dengan Yayat sebelum turun ke base camp. Aku kembali melihat jam tanganku yang semalam mati. Tapi aneh, di sini jamku normal lagi. Aku tidak mau memikirkannya dulu sekarang. Yang terpenting sekarang hanyalah turun dengan selamat. Di pagi setengah siang, tepatnya jam 10 pagi, kami berdua turun. Sebelum turun, sempat aku menemukan beberapa celeng berkeliaran di puncak, sehingga membuatku teringat dengan kejadian semalam. Sudah, lupakan. Sekarang turun. Seperti perjalanan naik. Saat turun, tak seorang pun kami temui. Kami melangkah dengan hati-hati karena kami tidak ingin kejadian semalam terulang lagi. Perjalanan turun tak menemukan rintangan apapun. Yang ada hanyalah turunan-turunan terjal selayaknya gunung-gunung. Singkat cerita, setelah melewati hutan dan perkebunan teh, kami pun sampai di base camp dengan cepat. Di sini, kami melaporkan semua data dan sampah yang kami bawa. Tak satu pun sampahku yang kurang, menandakan bahwa diriku ini tak membuang sampah waktu di puncak. Ingin rasanya aku menceritakan cerita semalam pada mereka. Tapi biarkan ini menjadi ceritaku sendiri dan Yayat. Biarkan ini menjadi pelajaran kami berdua agar lebih berhati-hati dalam mendaki gunung. Setelah urusan administrasi selesai, kami berdua mengistirahatkan tubuh sebentar, lalu mandi dan mengisi perut yang sudah keroncongan ini. Saat semua selesai, kami berdua pulang dengan 2 pertanyaan yang belum kami ketahui jawabannya. Yang pertama, di manakah saat kami tersesat semalam? Di dimensi lainkah atau di mana? Lalu yang kedua adalah, siapakah bapak-bapak semalam? Belum sempat aku tanya siapa nama beliau. Ingin rasanya aku bertemu dengannya, sekedar untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhirnya, aku dan Yayat kembali pulang ke kota kami dengan rasa syukur yang kami panjatkan. Pendakian yang kukira akan semulus seperti pendakian-pendakian sebelumnya, ternyata malah memberiku cerita semenantang ini. Semoga ini menjadi pelajaran untukku dan kami berdua.